Bunganya luar biasa sekali, banyak yang menginformasikan hanya pinjam beberapa ratus ribu tapi hampir disuruh membayar jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini masih merdeka, masih semangat lagi dan makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol-pinjol dengan bunga hampir 100%. Apakah ini wajib untuk digalbaikan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kalian wajib catat dulu ya nomor telepon ini, yang mana ternyata terorannya sudah sangat banyak dan sangat meresahkan. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan vlog di mana ada seorang yang menelpon kalian mengaku-ngaku sebagai anggota polisi dan meminta tebusan sehingga banyak orang yang menggunakan pinjol atas arahannya. Dan ternyata nomor teleponnya sudah dicantumkan, dan ingat, catat saja nomor telepon ini di HP kalian. Kalau sudah ada masuk seperti ini langsung auto blokir. Nah, ini dia modus penipuan baru lagi teman-teman ya. Siang hari pukul 14, salah satu tim kami mendapatkan panggilan dari nomor 0855 1810 161. Penelepon mengaku sebagai kurir yang hendak mengantarkan jam dan gelang. Padahal tim kami tidak pernah melakukan pembelian. Penelepon bahkan menyebutkan nama Bagas sebagai pihak yang sudah membayar barang tersebut. Tidak lama kemudian tim kami kembali ditelepon dari nomor berbeda 0822 6055 1207. Kali ini penelepon mengaku dari kepolisian bernama Fahmi. Ia melakukan video call sambil mengenakan seragam dan menunjukkan logo institusi. Modus terlanjut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan nik tim kami dengan benar sesuai data asli, menunjukkan sosok bernama Bagas yang terlihat di borgol dalam video call, memperlihatkan barang bukti yang diduga bukti transaksi narkotika, mengatakan bahwa data tim kami bocor dari bank OCBC, padahal tim kami tidak pernah membuka rekening di sana, mengarahkan komunikasi ke ruang komando melalui Zoom. Namun saat tim kami meminta Fahmi untuk menunjukkan wajahnya lebih jelas, panggilan langsung diputus dan nomor tim kami segera diblokir. Nah, ini sudah pernah saya tunjukkan buktinya teman-teman ya. Jadi tolong catat nomor-nomor telepon yang sudah saya sebutkan ini, karena modus penipuan ini sampai sekarang masih berlaku dan masih berlangsung. Sudah banyak yang melaporkan tapi belum ada action. Jadi selanjutnya tinggal kita sendiri yang lebih berhati-hati. Sekalipun mereka menyebutkan nama nik kita asli, bukan berarti itu benar atas kejadian asli. Bisa saja memang data kita sudah disalahgunakan, dan satu-satunya cara jangan pernah verifikasi apapun dan jangan pernah klik tautan apapun. Gitu teman-teman ya. Dan lagi teman-temannya, jadi ada komenan seorang teman yang mengatakan, "Mbak, ada juga kok Mbak berita dari anggota DPR yang mana meminta kepada OJK untuk segera mencabut izin dari semua pinjol karena sudah sangat meresahkan." Ya, saya coba cari di beberapa riwayat di Google teman-teman ya. Sebenarnya itu udah dari tahun 2021 Gus Muhaimin udah meminta pinjol untuk segera dihapuskan. Ya, bukan hanya pinjol ilegal deh, semuanya ya, yang memang menjerat masyarakat secara ilegal. Kemudian di tahun 2023 juga coba diangkat lagi oleh anggota DPR karena sudah memicu banyak sekali masalah, tetapi tidak juga ditanggapi. Dan terakhir itu adalah di tahun 2025 yang mana meminta pemerintah untuk segera mencabut pinjol-pinjol nakal. Nah, informasinya di sini yang paling banyak terjerat itu adalah perempuan. Ya, para perempuan sebagai korban pemicu reaksi berbagai kalangan. Nah, informasinya juga di antara banyaknya pengaduan itu sejak 2018 hingga 2024 itu ada sekitar 62,14% perempuan yang menjadi paling banyak korbannya karena kurangnya literasi dan banyaknya kebutuhan yang ditanggung oleh perempuan.
Jadi sebenarnya bukan hanya dari tahun 2025 ini aja teman-teman ya. Dari mulai adanya pinjol itu sebenarnya sudah banyak sekali anggota DPR yang menyuarakan, bahkan banyak yang memberikan contoh-contoh, bahkan ada anggota DPR juga yang diserang oleh pinjol. Nah, tapi sampai hari ini belum ada action pasti dari pemerintah. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi sebenarnya anggota DPR ini sudah dari tahun ke tahun selalu menyerukan untuk mencabut izin pinjol, karena dari keseluruhan orang yang melakukan pinjaman itu hampir 65% itu diduduki oleh kaum wanita, dan banyak sekali terorannya yang sampai hari ini belum pernah terkikis, alias belum pernah berhenti, belum pernah ada efek jera bagi para desa-desanya, dan semakin merajalela dengan mereka membuat ribuan akun yang berlapis-lapis sehingga mereka tidak terdeteksi. Nah, itulah yang diminta oleh anggota DPR, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan pasti, sekalipun sudah ada pidato dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan digantikannya pinjol-pinjol ini dengan Koperasi Merah Putih yang akan siap menaungi masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan, dan semoga ini tidak hanya omong-omong saja dan tidak dipermainkan oleh anggotanya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, kita akan update lagi untuk kalian. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi banyak sekali informasi, banyak sekali yang mulai up beritanya tentang pinjol-pinjol legal. Ingat ya, pinjol-pinjol legal yang memainkan bunga hampir 100% dengan tenor di bawah dari 1 bulan. Di sini saya ada update beberapa pinjol-pinjol ternyata memiliki ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Ini lebih baik tidak usah dibayarkan saja. Karena apa? Bunganya sudah di luar dari ketentuan OJK, kemudian ini pasti tidak akan masuk dalam silik OJK ya. Oke, yang pertama itu adalah pinjam duit. Jadi di sini ada seorang teman yang mengatakan bahwa sumpah ini paling gila menurutku, masa pinjam 300.000 bunganya sampai 100%, malas amat membayar kalau gini bunganya. Nama aplikasinya Pinjam Duit. Nah, terlihat total pinjaman yang harus dia bayar itu 532.000 dengan denda keterlambatan 34.200, kemudian ada cicilan yang harus dia bayar 342.312 yang biasanya hanya harus dibayarkan 33.000 saja. Nah, kalau sudah modal seperti ini ya, kalau udah lebih besar lagi bunganya daripada pokok pinjaman kita, berarti lebih baik tidak usah dibayarkan saja teman-teman. Karena untuk pinjol dengan tenor 15 hari ataupun di bawah dari 1 bulan itu tidak akan masuk ke dalam silik OJK. Dan kebetulan juga pinjam duit ini belum ada di lapangan, tetapi perlu teman-teman pastikan, ada banyak sekali pinjol dari pinjam duit ini yang merekayasa menjadi ilegal. Saya khawatirnya kalian ini menggunakan APK pinjam duit yang ilegal. Jadi pastikan lagi, kalau sudah tahu itu ilegal, jangan dibayarkan ya. Oke, lanjut lagi, itu adalah Pinjam Yuk, sama-sama pinjam duit. Pinjam Yuk sudah beberapa kali orang mengutarakan bahwa bunganya gila-gilaan, bahkan tenornya itu banyak yang diberikan di bawah dari 1 bulan, alias belum muncul 1 bulan, hanya 2 minggu, kadang 15 hari, kadang juga cuma 3 minggu, dan itu bunganya pun luar biasa. Ingat saja ya, konsentrasi daripada silik OJK itu adalah hutang dengan tenor di bawah dari 1 bulan, itu tidak akan masuk ke dalam silik OJK. Lanjut lagi, itu ada UATAS, Ivoji, dan Modal Nasional. Banyak sekali yang menginformasikan gila-gilaan banget bunga dari pinjol-pinjol ini. Bahkan ya, untuk Ivoji sendiri ada yang melakukan pinjaman 200.000 tapi bunganya sampai 500 bahkan 600.000 untuk tenor 1 minggu. Ya, kebetulan saya tidak bisa mencantumkan buktinya, tetapi saya pernah baca ini dan pernah saya screenshot, tapi screenshot saya hilang. Mungkin bagi kalian yang pernah ngalaminnya ini, Ivoji pernah melakukan seperti itu. Sampai hari ini banyak juga yang mengatakan hal yang sama. Dan mudah-mudahan kalian bukan orang yang melakukan pinjaman di Ivoji ya. Nah, lanjut lagi, itu ada KTA Kilat. Ternyata banyak yang melakukan pinjaman di KTA Kilat, bunganya luar biasa, bahkan gila-gilaan. Keluar kondarnya belum ada 1 bulan udah langsung keluar kondar. Bahkan ada beberapa nomor-nomor telepon yang tidak masuk ke dalam HP-nya tapi ditagih. Nah, ini luar biasa. Kalau udah model seperti ini, kalian dapatkan hal yang seperti ini, ingat jangan lupa kalian screenshot dan lapor buat pengaduan
melaporkan di IASC atau form pengaduan OJK. Itu sangat penting untuk meredakan kesemena-menaan pinjol-pinjol ini terus melakukan penaikan bunga yang di luar dari ambang batas yang sudah disetujui. Ya, kemudian lagi ada kredit pintar. Nah ini ya, kredit pintar ini bunganya luar biasa sekali. Banyak yang menginformasikan hanya pinjam beberapa ratus ribu tapi hampir disuruh membayar jutaan dengan denda yang tidak masuk akal serta bunga dan pajak yang sangat besar. Ya, hal itu sama juga seperti ada kami yang mana bunganya gila-gilaan juga. Jadi hati-hati kalau melakukan pinjaman di sini, perlu kalian baca baik-baik dan jangan termakan sama iklan-iklan karena biasanya iklan itu sifatnya itu untuk komersil. Dan yang terakhir itu adalah neobank. Neobank ini adalah bank digital dan banyak sekali yang menginformasikan beberapa bank-bank digital itu memiliki bunga yang tidak masuk akal. Bahkan selain penagihannya juga, dendanya juga luar biasa dan banyak yang menginformasikan pencairannya pun agak sulit dan sedikit mendapatkan limit. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau melakukan pinjaman online pastikan sekali bahwa kalian emang sanggup untuk melakukan pinjamannya. Tetapi kalau seandainya sudah terlanjur dan kalian lihat setelah pencairan ternyata kalian mendapatkan cicilan yang luar biasa besar daripada pokoknya, yang mana hampir 3 kali lipat ataupun sampai 2 kali lipat, berarti itu sudah di luar dari kesepakatan antara bunga OJK. Kalau modelnya udah bunganya besar kemudian tentunya tidak sampai 1 bulan, sudah pasti itu tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Paling hanya teror-terorannya saja dan bunga yang terus-terusan bertambah. Udah itu saja. Nah, kalau udah model seperti ini kalian tahu adalah kalau sudah di luar dari ambang batas seperti ini, kalian bisa ajukan untuk pengaduan kepada OJK seperti yang saya sudah sebutkan. Walaupun kalian tahu pengaduan kalian tidak akan pernah ditanggapi, tetapi dari satu pengaduan itu ditambah dengan pengaduan orang lain di seluruh Indonesia, itu akan membuat pengaduan ini naik. Dan saya yakin sekali akan ada banyak orang-orang yang pintar hukum di luar sana yang akan melihat dari status kalian kenapa pinjol ini makin semena-mena menaikkan bunga. Nah, itulah bukti dari pengaduan kalian dan viralnya status kalian yang menaikkan tentang perilaku bunga-bunga dari pinjol ini. Oke teman-teman ya, buat kalian tetap semangat. Kalau masih mau lanjut galbay, pastikan hati dan pikiran kalian sinkron, kuat mental lagi, dan kalian lebih siap lagi untuk menghadapi apapun itu segala terorannya. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.